Oke, seperti judul video, di sini kita akan bahas Bounty saat One Piece sudah di penghujungnya, yang berarti Luffy sudah akan menemukan One Piece dan perang besar yang akan menentukan takdir dari dunia akan dipertaruhkan, di mana pemerintah dunia sedang diambang kehancurannya dan pastinya mereka akan mengerahkan seluruh tenaga untuk menghilangkan Luffy dari dunia ini. Jadi kira-kira seberapa gila Bounty terakhir dari Luffy dan tentunya seluruh kru dari topi jerami. Nah, mari di sini kita akan prediksi dan bersenang-senang nih bersama. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Dan sebagai disclaimer, ini murni hanya pendapat saya, channel Devil Nomi. Dan kalau kalian punya pendapat lain, langsung gaskan nih, tuliskan di kolom komentar dan gaskan juga klik subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Nah, mari siapkan kopi, jangan lupa dibesar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, And wadidaw. Stories, I'm a fool for your love. Kita akan mulai dari dokter kapal kita, Tony Chopper, yang ya sudah berkali-kali lah ya, Chopper hanya dijadikan candaan saja oleh Oda Sensei terkait bounty-nya. Dimana di awal dia hanya mendapatkan bounty sebesar 50 berry, lalu bounty-nya naik 2 kali lipat menjadi 100 berry, dan yang terbaru dia naik lagi 10 kali lipat menjadi 1000 berry. Tapi tentu saja walau selama ini dia diremehkan, Chopper bukanlah binatang peliharaan biasa. Dia adalah seorang dokter super jenius yang nantinya pasti akan dikenal luas sebagai dokter yang dapat menyembuhkan segala penyakit tepat seperti impiannya. Dan sejujurnya saya kepikiran jika Luffy juga memiliki penyakit yang sama dengan Roger yang tidak bisa disembuhkan, dan kemungkinan apakah nanti Chopper akan menjadi satu-satunya orang yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Yang bahkan sekelas Queen, ilmuwan jenius saja kaget ketika Chopper bisa menciptakan antidot dengan secepat itu. Ya bukankah dari situ saja sudah dapat dibuktikan seberapa tinggi kemampuan Chopper nanti ketika di akhir dari serial One Piece, dan bagaimana pemerintah pasti akan menakutinya karena dia bagian dari topi jerami. Nah, lalu kira-kira berapakah bounty dari Chopper tersebut? Ya, kalau kita melihat dari permainan katanya, Chopper ini memakan buah iblis Hitonomi pertama kali juga yang diketahui, dimana Hito ini yang berarti 1 dan 10, maka kemungkinan bisa saja bounty-nya akan ada di 110 juta berry. Lanjut, karakter selanjutnya adalah karakter penting yang akan membawa topi jerami untuk bisa sampai ke Pulau Laughtale. Tentu saja dia adalah navigator kapal kita alias Nami. Yang dari sisi pengetahuan gak usah ditanya lah ya, percuacaan Nami ini sudah hatam tidak hanya dari otaknya, bahkan tubuhnya pun bisa merasakan perbedaan cuaca dengan sensoriknya. Lalu dari sisi pertarungan, Nami sendiri walau lemah dan cantik, dia cukup kuat nih untuk memiliki kemampuan-kemampuan yang dapat menipu musuhnya, dan kecerdikannya dari memanfaatkan cuacanya untuk menjadi sebuah senjata. Apalagi saat ini dia sudah memiliki salah satu homies terkuat dari Big Mom, yaitu Zeus. Yang jadi bounty Nami yang sebelumnya kemungkinan di 366 juta berry akan naik 2 kali lipat menjadi 732 juta berry, dimana angka 73-nya adalah penyebutan nama dari Nami ini sendiri. Lanjut kita masuk ke trio lemah selanjutnya, dan tentu saja dia adalah Usopp. Dia akan menjadi Brave Warrior of the Seas yang berkali-kali dia gaungkan walau terdengar intangible nih atau tidak konkret apa impian dari Usopp tersebut. Dengan topi jerami yang akan menuju ke Pulau Elbaf, dia pula memiliki koneksi dengan banyak top raksasa yang bisa jadi nantinya Usopp akan menjadi sosok yang akan memimpin para raksasa, terutama di perang besar yang kemungkinan akan terjadi di ras Elbaf nanti, yang bukankah kita juga tahu Elbaf adalah sesuatu ras yang ditakuti oleh pemerintah dunia. Jadi dari sini saja sosok Usopp akan dianggap sebagai sosok yang sangat-sangat berbahaya. Jadi nggak aneh kan kalau nanti God Usopp di 500 juta berry ini akan melebihi angka 1 miliar berry, dan kemungkinan juga bounty-nya akan ada jika tidak tepat di 1 miliar berry, kemungkinan di 1,5 miliar berry. Yang saya sih ingin ya angkanya ada di atas kategori, karena entah gimana bukankah bakal sangat OP sekali kalau sniper memiliki haki yang dapat melihat masa depan untuk kemampuan dari Usopp tersebut. Next kita akan masuk ke bagian Brook yang bounty posternya masih dead or alive nih, padahal kita semua tahu kan ketika Brook sudah mati. Dimana di One Piece sendiri sebenarnya Brook ini sudah mendapatkan bounty-nya cukup lama ketika
ketika dia masih berada di kapal bajak laut York. Dan tidak hanya itu, Brook pun dikenal sebagai Soul King bukan dari sisi dia sebagai bajak laut, tetapi sebagai seorang superstar yang mengelilingi dunia. Bahkan dari lagunya, dia pula bisa menghipnotis orang dan membuatnya fanatik terhadapnya. Kebayangkan kalau dia bisa memanipulasi para rakyat di dunia untuk memihak dirinya, seperti yang pernah kita lihat juga saat konser terakhirnya di Sabuni Archipelago. Kemampuan manipulasi aka hipnotis yang akhirnya membuat kubu-kubu dan memecah belah rakyat. Kayak kenal nih siapa. Yang dari sisi kekuatan, sejujurnya ini adalah salah satu karakter favorit saya. Dia adalah MVP di World Cake Island dan berani bertarung untuk melawan seorang Ion Code yang walau jelas lah ya pasti Brook ini kalah, tetapi setidaknya misinya sukses besar. Walau setelahnya kita belum mendapatkan peran penting lagi dari Brook ini, seperti di Onigashima dia cuma menjadi support Robin doang dan sekarang cuma mindahin kapal Sunny saja. Ya tapi saya sendiri sih berharap pemerintah bisa mengetahui potensi luar biasa dari Brook ini karena lagi-lagi dia belum mengeluarkan kemampuan penuhnya selama ini. Yang kemungkinan bounty-nya akan naik menjadi 1.430 juta berry. Nah kenapa 430 juta? Ya lagi-lagi karena buah iblisnya Yomi yang berarti 4 dan 3. Next adalah engineer kita, tukang kayu alias Frankie, yang dari sisi potensi jelas lah ya dia akan meningkat sangat drastis, apalagi saat ini dia sudah bertemu dengan idolanya yaitu Dr. Vegapunk yang menjadi source dari senjata-senjata yang Frankie gunakan sekarang di masa time skip. Yang bahkan tanpa hal-hal tadi pula, Frankie sudah menjadi seorang fighter yang luar biasa, yang bahkan Frankie Shogunnya cukup kuat untuk menahan serangan kuat dari seorang Ancient Zoan di Onigashima. Dengan dia pula yang menjadi tukang kayu kapal dari bajak laut saja sudah menjadi kejahatan yang sangat berbahaya, samalah seperti bagaimana Tommy membangun Oro Jackson dari kapal bajak laut Roger yang padahal dia sudah lama mati tetapi kejahatannya terus berjalan. Ya dari Frankie sendiri yang sekarang masih aktif, dan bukankah dia benar-benar cat banget nih, dia tidak takut dengan apapun, dia menabrak Yonko Big Mom di Onigashima, serta juga di Pulau Eket dia mau menghajar Kizaru dan bahkan dia sempat menembakkan laser ke seorang Gorose yang bukankah itu gila banget. Yang gak aneh kan kalau nanti bounty-nya akan meningkat drastis, dimana dari sebelumnya 394 juta berry akan naik menjadi 1.894 juta berry. Yang sebenarnya tidak hanya itu sih, Oda juga sudah memforeshadowkan yang sangat menarik untuk membuat poster dari Frankie diubah menjadi kapal Sunny yang kira-kira ada apakah dari hal tersebut. Lalu kita masuk ke sosok yang seharusnya akan menjadi sosok yang paling dicari di lautan ini, dan tentu saja dia adalah arkeolog cantik dan seksi kita yaitu Tante Robin Chuan. Dia setidaknya saat ini menjadi satu-satunya karakter di dunia yang dikenal dapat membaca poneglyph. Ya walau kita tahu ya ada orang lain yang bisa membaca poneglyph juga, tetapi lagi-lagi tidak ada yang tahu. Dimana dengan kemampuan Robin ini dia ditakuti dapat mengeluarkan hal-hal tabu yang ada di dunia, dan dia akan menjadi sosok revolusi untuk seluruh rakyat di dunia One Piece. Yang bukankah tidak aneh juga kenapa pasukan revolusioner menyebut Robin sebagai Flame of Revolution. Ya walau mungkin tidak terlihat kuat dari sisi kekuatan, tetapi jangan salah dia berhasil mengalahkan seorang Tobiropo yaitu Black Maria. Dan saya pula sering mengatakan kalau Robin ini memiliki potensi tidak terbatas dari buah iblisnya, tapi ya saya sanksi juga sih Oda bakal memanfaatkan hal itu kepada Robin, mengingat dia ini adalah sosok wanita. Jadi balik lagi ya, yang dibutuhin dari Robin ini memang otaknya, seperti kata-kata Black Maria lah, memang seperti itu. Ya bukankah knowledge is power but character is more, anjay udah malah jadi slogan dari SMA saya. Nah jadi bounty Robin menurut saya di akhir akan menjadi 2.687 juta berry, yang loh kenapa aneh angkanya spesifik banget. Ya dimana untuk Nico sendiri berarti 26 dan Hana buah iblisnya berarti 87. Lanjut kita masuk nih ke top karakter kita yaitu Jinbei sang Satria Lautan, dimana dia juga mantan Kapten Bajak Laut Matahari dan mantan Shichibukai. Ya tapi dari semua gelar yang didapatkan tadi, saat ini dia lebih suka dengan gelarnya sebagai juru kemudi dari bajak laut Luffy si topi jerami. Dari Jinbei seorang diri saja sudah sangat gila dan membuat pemerintah dunia harus siap untuk menghadapi perang laut yang luar biasa, dimana Jinbei pula dapat mengontrol hewan-hewan laut sampai sekelas hiu paus besar yang seperti yang kita lihat lah ketika di Impel Down, yang bukankah jika dia dapat mengontrol dengan baik itu akan menjadi pengubah arus laut yang sangat gila. Yang bahkan di Onigashima sendiri dia cuma ngelawan musuh pun menurut saya jujur cukup jauh banget nih gap di antara keduanya. Bahkan satu serangan simpel Yarinaminya saja dapat menghancurkan kapal perang angkatan laut yang berisi baja-baja. Jadi menurut saya bounty-nya akan naik 2 miliar berry dari sekarang yang sudah tembus 1 miliar menjadi 3,1 miliar
miliar berry. Next, kita masuk ke trio monster kita nih yang jadi favorit kalian-kalian dan sudah ditunggu. Pertama tentu saja Babang Sanjay. Dimana Babang OP kita nih yang sudah masuk ke mode exoskeleton yang bahkan bisa menahan laser di serial One Piece. Yang bukankah kalau kalian sadar sendiri, laser ini menjadi satu hal yang sangat ditakuti dan bahkan belum ada satu orang pun yang bisa menghentikannya. Bahkan Big Mom ketika dia akan dilaser oleh Franky pula, dia menggunakan homies-nya untuk menjadi tameng. Lalu juga Seraphim pun menurut Edison belum cukup mampu untuk tes laser. Dan Marco ketika dia menahan laser-laser dari Kizaru di Marineford, kita lihat dia bahkan tidak bisa menahannya dengan sempurna. Di sisi lain mungkin sebagai perbandingan ya, kita melihat ketika Marco menahan bolo breath dari Kaido yang tubuhnya ternyata baik-baik saja. Yang bahkan Zoro sendiri pun berkata ketika menghindari serangan dari King yang sangat aneh itu, dia berkata kalau serangannya seperti laser dan bagaimana mungkin untuk dapat menahannya. Karena benar lagi-lagi sejauh ini belum ada orang yang bisa menahan serangan laser seperti itu, dan Sanji dapat melakukannya yang jadi sangat wajar sekali kan kenapa wajah Franky dan Kizaru bisa sangat kaget. Dia pula memiliki regenerasi yang sangat gila yang wah ini sudah menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Yang jangan lupa Sanji adalah sosok strategis juga di topi jerami sejak lama sekali. Ya dari cara Oda berkata saat Sanji mengorbankan dirinya di depan Kuma di Thriller Bark, di situ dia bilang kalau Sanji akan menjadi orang yang paling merepotkan bagi pemerintah dunia. Dan saya sendiri pun sebenarnya menunggu nih momen kemunculan Mr. Prince Part 2 dari Babang Sanji yang bahkan bounty-nya sempat berubah-berubah loh dari Only Alive dan sekarang kembali normal. Nah, jadi untuk saat ini bounty-nya ada di 1 miliar 30 juta berry dan kemungkinan menurut saya akan naik menjadi 3,2 miliar berry. Lagi-lagi kenapa 32? Karena Sanji sendiri berarti 32 atau kalau kita mau full mungkin di 3 miliar 259 juta berry, di mana 59-nya adalah Koku yang dia adalah seorang koki. Ya setidaknya dengan ini bounty-nya ada di atas Jinbe lah ya, biar gak menjadi nomor 4 lagi. Next kita akan langsung masuk untuk membahas pendekar pedang kita yang tentu saja Babang Roronoa Zoro. Karakter yang akhir-akhir ini cukup di bulan-bulan ini karena kesulitan melawan Lucci doang, tapi untuk Zoro sendiri sih nggak perlu terlalu panjang lah ya, kita jabarin kemampuannya karena emang base-nya Zoro ini adalah seorang petarung dan dia akan menjadi seseorang yang terkuat karena bukankah ambisinya saja pendekar terhebat itu untuk membuktikan dia harus lebih kuat dari siapapun di sisi berpedang. Sedangkan berbeda dengan Sanji adalah koki dan impiannya untuk menemukan All Blue yang tidak apple to apple lah sebenarnya dengan Babang Zoro. Luffy pula impiannya adalah menjadi Raja Bajak Laut yang konsepnya lebih luas dari Zoro walau bukan masalah kekuatan untuk menggapai gelar tersebut. Makanya selama ini saya lebih suka konsep Zoro ini diparalelkan oleh Oda, ya jelaslah kepada Luffy dan bukan kepada Sanji. Dimana bahkan dari dulu berapa kali orang mengira jika Zoro lah sang kapten dari topi jerami yang jadinya menurut saya bounty yang akan cocok untuk Zoro kemungkinan ada di angka 4 miliar 111 juta 100 ribu berry. Ya kenapa 11-11? Karena lagi-lagi ulang tahun Zoro adalah di 11 November. Lalu kenapa saya memasangkannya di angka 4 miliar? Karena saya merasa bounty-nya harus ada di atas Mihawk, dan entah kenapa saya juga memiliki feeling jika bounty Rayleigh pada saat ini ada di angka 4 miliar berry. Jadi dengan ini bounty Zoro akan melampaui kedua orang tersebut. Dan terakhir tidak lain dan tidak bukan adalah our god kita, yaitu Luffy sang dewa matahari. Well, momen Luffy yang sudah mengalahkan Kaido saja sudah membuktikan dirinya layak ditakuti bagi pemerintah dunia. Yang dari sisi kekuatan gak usah ditanya lah ya, dia kan karakter utama kita. Tetapi bukankah pemerintah pula perlu melihatnya dari sisi power yang Luffy miliki dan bukan kekuatan saja? Yang kira-kira apa sajakah hal tersebut? Yang tentu saja keberpihakan aliansi-aliansinya mulai dari Grand Fleet-nya yang berjumlah besar dan juga para kerajaan-kerajaan yang sudah ditolong pasti akan secara langsung untuk memihaknya atau dalam kata lain menjadi aliansinya. Tetapi ada juga bagian-bagian dunia lain yang tidak terlihat, yaitu seperti Wano Kuni, lalu juga nanti pastinya Pulau Elbaf yang bukankah dari sini saja mereka semua sudah menjadi ancaman besar bagi pemerintah dunia. Yang tidak hanya itu, ternyata Luffy juga adalah sosok yang ingin sekali dihilangkan oleh pemerintahan dunia, yaitu Nikanya. Sosok membawa kebebasan yang ditunggu-tunggu oleh orang yang memujanya, yang sejujurnya dari sini saja
bounty-nya pasti akan mencapai level maksimum sih. Walau saya ingin ada bounty One Piece yang tembus di atas 10 miliar berry, tapi entah nih, bahkan sejauh ini yang tertinggi saja masih di Goldie Roger. Dan buat yang bingung kenapa sih dari tadi saya memasukkan kanji-kanji Jepang ke bounty-nya, karena lagi-lagi Oda memang selalu melakukan hal itu untuk karakter-karakternya. Contoh untuk Roger tadi, di mana 648-nya adalah Roger yang dibaca Rojia atau 648. Makanya bounty-nya ada di angka segitu. Nah, lalu kenapa depannya 5 miliar 500 juta yang akan kita bahas sebentar lagi. Lalu juga untuk Shanks di 4 miliar sekian lah yang bisa kalian lihat, di mana angka 489-nya diambil dari Siyaku, lalu Big Mom 88-nya diambil dari Mother yang dibaca HH, dan H ini adalah 8. Dan untuk Kaido 1110-nya diambil dari Hyakuju yang berarti 110. Dan Shirohige 46-nya diambil dari Shi dan Ro, yang lalu kenapa tadi saya bilang Oda memberikan Roger di angka 55 tadi di awalnya? Ya menurut saya kalian semua sudah bisa menebaknya lah, karena Luffy yang kita tahu pemakan Gomu-Gomu no Mi sejak awal, dan bukankah Gomu sendiri adalah 56, dan ini pula angka istimewa yang sering kita gunakan. Dan jika ternyata nanti bounty terakhir dari Luffy akan sesuai di angka 5 miliar 600 juta berry, bukankah ini akan sangat cocok dan dia akan menjadi bounty terbesar yang setidaknya pernah ada dan melampaui Raja Bajak Laut sebelumnya. Nah, jadi kira-kira kalau menurut kalian berapa sih bounty yang bagus untuk kru dari topi jerami di masa depan? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.